Menghabiskan waktu selama 3 hari di pulau yang mendapatkan julukan sebagai ibu kotanya bulan madu, Taehyun dan Yeon menikmati waktu kebersamaan mereka dengan menjelajahi kafe-kafe indah yang ada di Pulau Jeju yang menyuguhkan pemandangan laut luas. Cukup untuk mengembalikan semangat setelah tubuh merasa lelah akibat perjalanan. Juga bermain di pantai Woljeongri dengan pemandangan laut biru zamrudnya yang jernih untuk menikmati sunrise serta sunset. Dan hari-hari berikutnya cukup untuk dihabiskan berdua di dalam kamar hotel dan dilanjutkan dengan membeli beberapa oleh-oleh yang belum sempat mereka dapatkan di hari kemarin sebelum akhirnya kembali pulang ke Seoul. Hyun masih memiliki sisa cuti yang ia habiskan untuk mengunjungi rumah baru mereka yang rencananya akan ditempati dalam bulan ini. Baik kolam renang maupun taman bunga yang pernah Taehyung janjikan sudah rampung pembangunannya. Jadi sama waktu tersisa Yeon habiskan dengan mengisi perabotan yang masih belum cukup lengkap hingga nantinya benar-benar siap untuk ditempati. Perkiraan Taehyung, minggu depan semuanya sudah beres. Namun ibu Taehyung ingin mereka tinggal di rumah sedikit lebih lama karena ingin semakin akrab dengan sang menantu. Sayang, bekal makan siangnya jangan lupa dimakan. Sudah aku buatkan ekstra untuk Jisoo sekalian. Yeon mengangguk dan balas tersenyum. Iya, aku akan turun sekarang. Kau hati-hati saat perjalanan menuju kafe. Taehyung mengiyakan dan menyempatkan diri untuk mencium kening Yeon sebelum istrinya itu keluar dari mobil. Juga mengatakan jika ia akan menjemput Yeon pulang nanti sore. Semua yang terjadi belakangan ini sempat membuat Yeon merasa tak percaya jika pada akhirnya ia bisa memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Padahal selama ini setelah mencari lelaki yang cocok dengannya, ia tidak bisa mengharapkan apa-apa, hingga membuat gadis itu nyaris putus asa untuk bisa menikah. Yeon menatap mobil Taehyung yang sudah berjalan menjauh sebelum akhirnya masuk ke dalam perusahaan. Di depan pintu masuk perusahaan, Yeon sempat melihat Jimin dan Sena tampak sedikit berselisih. Ini pertama kalinya terjadi di sini. Yeon tidak mau ikut campur. Hubungan Jimin dan Sena yang kurang harmonis memang menjadi gosip terpanas akhir-akhir ini. Bedanya dengan Yeon, Sena tidak malu untuk mengumbar sifat suaminya pada rekan yang ia percaya, namun justru kemudian menjadi menyebar dan membuat Jimin geram. Bergerak mati-matian untuk mengklarifikasi hal yang sebenarnya terjadi, meskipun Yeon yakin jika lelaki itu hanya sedang mengarang sebuah cerita demi menjaga nama baiknya. Pagi Jisoo ya, sapa Yeon sembari menaruh tasnya di atas meja. Wah, pengantin baru sudah masuk kerja ternyata. Pulang dari bulan madu auramu jadi kelihatan beda ya, bahas Jisoo. Yeon mencibir main-main, memangnya kau ini dukun sampai bisa melihat aura seseorang. Jangan sembarangan, aku ini cukup peka, turunan dari nenek moyangku. Tapi maksudmu beda yang bagaimana? Kau lebih kelihatan cantik, berseri-seri dan bahagia. Seperti melihat diriku sendiri saat pertama kali menikah dengan Seokjin dulu. Oh ya, tadi suamiku membuatkan bekal makan siang. Cukup banyak untuk dimakan oleh kita berdua, ucap Yeon. Kim Taehyung hebat sekali ya, sebab bisa. Aku akan mengucapkan terima kasih padanya nanti sore kalau dia datang menjemputmu, balas Jisoo. Jadi Yeon, bagaimana? Apanya? Tanya Yeon dengan raut heran. Malam pertama kalian, seru Jisoo penuh semangat. Kau ini seperti tidak ada pertanyaan yang lain saja, balas Yeon dengan kalem. Ini, gadis itu sudah menyodorkan sebuah paper bag pada sahabatnya itu. Apa ini? Tanya Jisoo. Oleh-oleh bulan madu, ada sekotak jeruk Jeju juga untuk anak-anakmu. Taehyung bilang akan ia bawa. Sekalian saat nanti menjemputku pulang saja agar kau tidak kerepotan. Beruntung sekali aku punya sahabat seperti dirimu, Yana. Jisoo sudah memberikan pelukan singkat pada Yeon, kemudian berlari pada paper bag dan menemukan sebuah cemilan di sana yang segera ia buka dan makan. Padahal aku ingin sekali mendengar cerita tentang bulan madu kalian. Dari foto-foto yang kalian bagikan terlihat sangat seru sekali. Iya benar, memang seseru itu. Yeon kembali menerawang momen bulan madu kemarin, terutama bagian pembuatan teman untuk anak-anakku dan juga teman untuk Bini. Aku ingin sekali mendengarnya. Ingat, kau ini sedang hamil, jangan suka bicara yang aneh-aneh. Nanti bayimu ikut ketularan aneh, balas Yeon.
Jisoo sudah mengusap-usap perutnya di sana. Cukup dia saja yang aneh, jangan bayinya. Ayo Jisoo ya, kau mau ikut tidak? Ian menawarkan. Aku kira kau akan mengajakku ke kantin, ucap Jisoo yang kini sudah berganti ngemil coklat isi kacang almond. Kepalamu isinya makanan terus. Orang hamil butuh banyak asupan, balas Jisoo yang membuat Ian mengangguk paham, daripada urusan makin panjang. Lebih baik melihat Jisoo yang seperti ini daripada saat hamil si kembar dulu, yang menolak segala macam makanan, hingga seringkali absen dan hampir resign dari perusahaan. Jadi kau mau ikut tidak? Tanya Ian sekali lagi. Aku ikut. Baru masuk ke dalam toilet, Ian dan Jisoo melihat Sena baru saja keluar dari bilik toilet dengan wajah pucat dan banyak berkeringat. Tubuhnya hampir limbung, hingga membuat Ian refleks menahannya agar tak sampai terjatuh. Kau tidak apa-apa? Tanya Ian. Yena, gumam Sena sebelum menyadari sosok yang membantunya adalah Ian, karena penglihatan gadis itu hampir buram di tengah rasa sakit yang menderat tubuhnya. Ayo kita cari tempat duduk dulu, ajak Ian kemudian. Kenapa kau menolongnya? Suruh Jisoo tak terima. Dia hampir pingsan Jisoo ya, keadaannya juga tengah hamil. Mengingatkan aku padamu, balas Ian. Mau tak mau Jisoo akhirnya membantu Ian untuk membawa Sena ke pantry perusahaan, tempat yang paling dekat dengan toilet wanita. Setelah memastikan Sena duduk dengan nyaman, Ian meminta Jisoo menjaga gadis itu sementara ia membuatkan minuman hangat untuk sedikit mengembalikan tenaganya. Ian menyodorkan setelah minuman itu jadi dan melihat Sena meminumnya beberapa tegukan. Apa masih ada yang terasa sakit? Tanya Ian. Sena menggeleng pelan. Terima kasih Yena, aku sudah merasa agak mendingan. Kalau sedang tidak enak badan seharusnya istirahat di rumah saja, apalagi keadaanmu sedang hamil begini, celutuk Jisoo. Sena tidak menjawab. Gadis itu sudah menunduk di sana. Wajahnya masih tampak pucat dan rambutnya menjadi lepek karena terus berkeringat dingin. Setidaknya pikirkan jalan bayimu. Kau bahkan sudah 2 kali ke Jisoo ya, setelah Ian, agar Jisoo tak bicara lebih banyak lagi. Kau mau pulang atau istirahat di klinik perusahaan sementara waktu? Aku akan mengantarmu, Ian menawarkan. Aku akan kembali ke meja kerjaku. Terima kasih atas bantuanmu, balas Sena. Di sini saja dulu sampai kau benar-benar merasa mendingan. Jika Ian begitu melihat Sena bahkan belum bisa berdiri dengan benar. Apa kau selalu mengalami morning sickness berlebihan seperti ini setiap hari? Tanya Jisoo, ada sedikit rasa prihatin, karena keadaan gadis itu mengingatkan ia saat tengah hamil si kembar dulu. Sepertinya aku menyimpan vitamin untuk mengurangi gejala morning sickness dari dokter kandunganku. Jisoo merokok isi tasnya, dengan segera menemukan apa yang ia cari. Coba saja minum dan simpan sisanya, karena sepertinya aku tidak begitu membutuhkannya. Lanjut isi Sokjin itu. Sena menuruti saran dari Jisoo. Beberapa saat kemudian ia merasa kondisi tubuhnya sudah jauh mendingan. Aku harus kembali ke ruanganku sekarang, ucap Sena. Sudah mendingan? Tanya Ian. Iya, berkat kau dan Jisoo juga. Terima kasih karena kalian sudah membantuku. Ian dan Jisoo serempak mengangguk, membiarkan Sena pergi meninggalkan pantry kantor. Lihatlah kelakuan Pak Jimin, istrinya sedang hamil, bukannya disayang-sayang, malah disia-siakan, ucap Jisoo. Ada yang bilang Sena enggan resign dari perusahaan karena larangan dari Jimin. Tapi di hadapan semua orang lelaki itu belaka sudah melarang. Namun Sena yang keras kepala, lanjut Jisoo. Kasian sekali Sena, gumam Ian. Tapi mau bagaimana lagi, ia sendiri yang memutuskan untuk bersanding dengan lelaki itu. Untuk masalah kehilangan anak memang kasihan, tapi untuk yang lainnya tidak sama sekali. Sena tengah menuai karma atas perbuatannya, balas Jisoo. Bukannya dulu Jimin mengkhianati aku demi Sena. Sekarang ia sudah memiliki Sena, tapi mengapa sikapnya tidak juga berubah? Tanya Ian tak mengerti. Lelaki seperti itu hanya mengejar kepuasan semata demi bisa mendapatkan targetnya. Setelah dapat, tentu saja ia akan segera dilanda rasa bosan dan mulai mencari yang lain agar bisa mendapatkan target baru. Jawab Jisoo mengerti jika siklus kehidupan lelaki yang hobi berselingkuh memang seperti itu. Sudah sifat Jimin seperti itu, ditambah dengan ibu mertuanya yang bersikeras meminta Sena melahirkan bayi laki-laki. Ibu mertuanya sangat membenci Hena, hanya karena dia seorang anak perempuan, lanjut Jisoo.
Sena tidak pernah mau pergi ke dokter kandungan, takut mengetahui fakta jika bayi yang ia kandung ternyata berjenis kelamin perempuan. Sampai seperti itu, Gumam Yen tak percaya. Padahal ia adalah orang yang pernah tinggal dengan dua manusia yang tak punya hati itu, tapi masih saja terkejut atas kelakuan mereka. Sena gadis yang kuat, dia bahkan masih mampu bertahan hingga saat ini. Ucap Yan sebagai orang yang lebih memilih untuk bercerai saja dari laki macam Jimin. Kuat apanya? Tentu saja hanya pura-pura kuat. Kau pikir Sena tidak akan malu kalau sampai bercerai dari Jimin? Mengingat dulu ia mati-matian menggoda laki itu untuk berpaling darimu. Jantung Jisoo lengkap dengan mulut nyir-nyirnya. Apa hari ini terasa melelahkan? Tanya Taehyung saat mereka sudah masuk ke dalam mobil. Setelah tadi sempat mengobrol sebentar dengan Jisoo dan menyerahkan jeruk jeju sebagai tambahan oleh-oleh bulan madu. Lumayan, mau mampir ke rumah baru, semua perabotan yang kau pesan minggu lalu sudah tiba dan telah tertata rapi di tempat yang kau inginkan. Tadi siang aku sudah lihat ke sana. Boleh, balas Yan kemudian. Seharusnya minggu ini sudah bisa ditempati, tapi ibu masih menolaknya. Yan tersenyum membayangkan raut wajah ibu mertuanya itu ketika belum mengizinkan Taehyung dan Yen pindahan rumah terlalu cepat. Bulan depan saja tidak apa-apa, kasihan ibu dan ayah hanya berdua saja di rumah. Lagi pula aku juga masih ingin belajar memasak dan membuat kue dengan ibu, balas Yen. Sayang, kalau masak dan membuat kue itu aku ahlinya. Aku juga bisa mengajarimu. Ia nanti belajar denganmu juga, ucap Yan sebelum suaminya itu semakin protes. Taehyung tanpa lelah mengikuti langkah Yen melihat beberapa sudut rumah baru mereka. Yen sangat menyukai bagian taman bunga dengan sebuah kolam ikan kecil di sampingnya. Kelihatan sekali Taehyung membuat desainnya dengan banyak pertimbangan. Apa aku boleh membawa bunga mawar kesayanganku saat kita pindah kemari? Tanya Yen. Lakukan apapun itu keinginanmu, jawab Taehyung. Kau pasti sudah dengar ceritanya dari ibu kan? Ini mengenai calon bayi Yen yang terkubur di sana. Iya, tapi tidak masalah bagiku, karena dia juga bagian dari dirimu, balas Taehyung. Lalu Prince, bolehkah kita memeliharanya di sini juga? Tentu saja boleh, kau tidak ingin meninggalkannya di rumah ayah dan ibu, karena kau sudah seperti induknya. Yang tertawa mendengar ucapan Taehyung. Adalah sebuah fakta jika Prince nyaris mengikuti Yen kemanapun ketika gadis itu sudah tiba di rumah. Terima kasih Taehyung. Bukankah terlalu awal untuk mengucapkan kata terima kasih? Masih banyak hal baik yang ingin aku berikan padamu, ucap Taehyung. Kau boleh melakukan apa saja di rumah ini. Selagi itu masih berada di batas wajar, aku tidak akan melarangmu. Yen mengangguk dengan senyum kemudian beralih memeluk pinggang Taehyung dan membawa suaminya itu melanjutkan perjalanan menyusuri rumah menuju lantai 2. Ini adalah kehidupan pernikahan yang Yen rindukan. Ia bisa merasa bahagia itu datang menyapa, juga cinta untuk suaminya itu semakin hari semakin bertambah besar dan dalam. Maaf kami baru bisa berkunjung sekarang setelah menikah, ucap Yen saat mendatangi kediaman orang tuanya. Tidak apa-apa nak, ayah tahu kau dan Taehyung pasti masih sibuk untuk mengurus banyak hal, apalagi ada rencana pindahan juga. Benar kata ayahmu, tidak perlu merasa bersalah, karena melihat kau hidup dengan damai bersama suamimu, sudah cukup membuat kita ikut merasa bahagia, tambah ibu Yen. Bini tidak main kesini ya bu, tanya Taehyung merasa suasana rumah kali ini terlalu sunyi. Mereka baru saja pulang ke apartemen sewa. Kalian terlambat 15 menit, jawab wanita parubaya itu. Padahal aku kangen sekali pada Bini, gumam Taehyung. Ayah doakan kalian segera punya teman untuk Bini, ucap sang ayah. Taehyung sudah mengamini dalam hati doa tulus dari ayah mertuanya itu. Apa kalian tidak ingin melakukan program kehamilan saja? Mengingat dia memiliki riwayat keguguran, pasti ada risiko yang mengancam, celetuk sang ibu. Soal itu aku serahkan pada Yen saja bu, bagaimana sayang? Karena Taehyung percaya jika Tuhan sudah mengatur takdir mereka, kapan akan memiliki seorang anak. Yang penting tidak pernah merasa lelah untuk terus berusaha. Boleh, balas Yen singkat namun berhasil membuat senyum Taehyung mengembang. Mungkin bisa dimulai akhir bulan depan. Karena untuk saat ini kami berdua masih sibuk mengurus pindahan rumah.
Ayah dan ibu Yan secara kompak mengangguk. Yang penting kalian harus jaga kesehatan dan minum vitamin jika memang perlu. Jangan sampai jatuh sakit di tengah hari sibuk seperti ini, ucap ayah Yan memberikan nasihat.